Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurul Iktita dengan NIM 220020301011 ingin menjabarkan jawaban UAS statistik saya. Langsung saja ke nomor 1, yaitu suatu penelitian ingin mengukur pengaruh motivasi belajar dan waktu belajar terhadap kemampuan akademik mahasiswa. Sebelum membagikan instrumen penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang telah dibagikan kepada 30 responden. Pada taraf signifikansi 0,05, silakan periksa butir instrumen yang akan dijadikan alat untuk mengumpulkan data variabel penelitian tersebut. Berikut disajikan jawaban responden. Adapun catatan dengan M sebagai motivasi belajar, W sebagai waktu belajar, K sebagai kemampuan akademik, dan X-nya adalah angka terakhir NIM saya, yaitu 1. Untuk tabel motivasi belajar, dapat di dalam gambar. Data inilah kita pindahkan atau kita copy ke SPSS untuk mencari uji validitas dari tabel motivasi belajarnya. Jadi, setelah data motivasi belajar di copy ke SPSS, selanjutnya uji validitas dengan mengklik menu Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu, kita memindahkan semua variabel ke kolom sebelahnya. Jangan lupa untuk personil sudah tercentang. Selanjutnya, klik OK. Lalu muncullah output uji validitas dari motivasi belajar. Yang kita cek di sini adalah setiap variabel yang di atasnya. Selanjutnya, adapun didapat hasil atau output dari uji validitas untuk tabel motivasi belajar seperti pada gambar dengan catatan atau taraf signifikansi 5%, N sama dengan 30, diketahui R tabel sama dengan 0,361. Dasar pengambilan keputusan uji validitas, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid, sedangkan R hitung lebih kecil daripada R tabel, data tersebut tidak dinyatakan valid. Sehingga M1, R hitungnya yaitu 0,505 dengan keterangan valid, M2 0,599 dinyatakan valid, M3 0,378 dinyatakan valid, sedangkan M4 0,183 dinyatakan tidak valid, M5 0,409 dinyatakan valid. Sehingga kesimpulannya, data M1, M2, M3, dan M5 dinyatakan valid, sedangkan data M4 dinyatakan tidak valid. Lanjut, uji reliabilitas untuk tabel motivasi belajar. Karena M4 yang sebelumnya, ketika uji validitas tidak dinyatakan valid, maka item M4 ini kita tidak ikutkan dalam pengujian reliabilitas. Maka data ini kita copy ke SPSS. Untuk menguji reliabilitas motivasi belajar, kita masih menggunakan data ketika kita menguji validitasnya tadi. Untuk menguji reliabilitas, mengklik menu Analyze, menu Scale, dan Reliability Analysis. Di sini, kita memindahkan item M1, M2, M3, dan M5 ke kolom sebelahnya. Mengapa M4 tidak diikutkan? Karena ketika kita uji validitas, item M4 tidak termasuk valid. Selanjutnya, kita mengklik menu statistik, mencentang scale if item delete, dan correlation. Continue. Jangan lupa di sini tetap alpha dan OK. Selanjutnya, muncullah output dari uji reliabilitas, yang mana kita bisa melihat di sini alfanya 0,095. Adapun output dari uji reliabilitas dapat kita lihat bahwa alfanya yaitu 0,095. R tabelnya tadi sebelumnya yaitu 0,361. Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas, jika alfa lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan konsisten, sedangkan alfa lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak konsisten. Sehingga dapat disimpulkan 0,095 kurang dari 0,361, yaitu tidak konsisten.
Jadi, data motivasi belajar dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliabel. Selanjutnya, uji validitas terhadap tabel waktu belajar. Berikut adalah data tabel waktu belajar yang kita copy kembali datanya ke SPSS. Sama seperti pengerjaannya tadi, uji validitas terhadap variabel motivasi belajar. Telah didapat output dari uji validitas waktu belajar dengan R tabel sama dengan 0,361. Adapun dasar pengambilan keputusan uji validitas, yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak valid. Sehingga dapat W1 yaitu 0,403 dengan keterangan valid, sedangkan W2 0,154 dengan keterangan tidak valid, W3-nya 0,451 dengan keterangan valid, W4 0,228 dengan keterangan tidak valid, dan W5 0,586 dengan keterangan valid. Sehingga data W1, W3, dan W5 dinyatakan valid, sedangkan data W2 dan W4 dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas untuk waktu belajar. Karena W2 dan W4 dinyatakan tidak valid, maka tabel W2 dan W4 tidak diikuti reliabilitas. Sama seperti pengujian reliabilitas sebelumnya, yaitu pengujian reliabilitas untuk motivasi belajar pada SPSS. Didapat output dari uji reliabilitas untuk waktu belajar yaitu 0,062 dengan R tabel sama dengan 0,361. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas, jika alfa lebih besar daripada R tabel maka konsisten, sedangkan alfa lebih kecil dari R tabel maka tidak konsisten, sehingga didapat 0,062 lebih kecil daripada 0,361 dinyatakan tidak konsisten. Jadi, data waktu belajar dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliabel. Selanjutnya, uji validitas untuk tabel kemampuan akademik. Jadi, data dari tabel kemampuan akademik kita copy ke SPSS, dan cara pengerjaannya juga sama dengan uji validitas motivasi belajar tadi. Adapun output dari kemampuan akademik dapat dilihat dengan R tabel sama dengan 0,361. Dasar pengambilan keputusan uji validitas, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu valid, sedangkan R hitung lebih kecil daripada R tabel, yaitu tidak valid. Dapat diambil jawaban K1 yaitu 0,179 dengan keterangan tidak valid, K2 0,689 di keterangan valid, K3 0,545 keterangan valid, K4 0,638 keterangan valid, dan K5 0,512 dengan keterangan valid. Sehingga data K2, K3, K4, dan K5 dinyatakan valid, sedangkan data K1 dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas terhadap tabel kemampuan akademik. Karena K1 dinyatakan tidak valid, maka tabel K1 tidak diikutkan dalam uji reliabilitas. Untuk pencarian uji reliabilitas ini sama dengan ketika kita menguji reliabilitas tadi tabel motivasi belajar. Adapun output dari uji reliabilitas kemampuan akademik yaitu 0,436 dengan R tabel sama dengan 0,361. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas, jika alfa lebih dari R tabel maka konsisten, sedangkan alfa lebih kecil dari R tabel maka tidak konsisten, sehingga didapat
Kesimpulan, hasilnya yaitu 0,436 lebih besar daripada 0,361 sehingga dinyatakan konsisten. Jadi data kemampuan akademik dinyatakan konsisten atau reliable. Kesimpulan jawaban untuk nomor 1 ini, uji validitas. Ada beberapa angket yang tidak valid, yaitu angket M4 untuk variabel motivasi belajar, item W2 dan W4 untuk variabel waktu belajar, sedangkan untuk angket kemampuan akademik, item K1. Uji reliabilitasnya. Angket yang reliable atau konsisten hanya angket kemampuan akademik. Lanjut, soal nomor 2. Seorang peneliti ingin membuktikan pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada suatu perguruan tinggi. Terdapat 38 responden yang dijadikan sampel penelitian. Pada taraf signifikansi 0,05, periksalah data penelitian tersebut apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Dengan catatan, X sama dengan 2 angka terakhir NIM saya, yaitu 11, Y sama dengan 2 angka terakhir NIM dikali 2, yaitu 22, Z 2 angka terakhir NIM dikali 3, yaitu 33. Untuk uji prasyarat analisis ini terdapat 3 pengujian. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas, dan yang ketiga, uji linearitas. Yang pertama, uji normalitas. Seperti yang kita lihat pada tabel, uji normalitas ini kita copy datanya ke SPSS. Setelah mengcopy data penelitian untuk pengujian normalitas ke SPSS, terlebih dahulu kita harus mencari nilai residunya dengan cara klik analyze, lalu regression, linear. Kita mengklik X1 dan X2-nya, yaitu gaya belajar dan lingkungan belajar, kita pindahkan ke variabel independen, sedangkan hasil belajar atau Y-nya ke variabel dependen. Selanjutnya kita mengklik menu save dan mencentang unstandardized residunya. Klik continue dan OK. Selanjutnya muncullah outputnya. Lalu kita close dan sudah kelihatan nilai residunya. Selanjutnya kita menguji normalitasnya melalui nilai residunya dengan cara klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita memindahkan nilai residunya ke kolom sebelahnya, lalu OK, dan muncullah hasil output uji normalitasnya, yang mana di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Adapun output dari uji normalitas yaitu signifikansinya 0,000. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal, sehingga didapat hasilnya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, data penelitian tersebut tidak memenuhi uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Seperti pada tabel, uji homogenitas ini datanya kita copy ke SPSS. Setelah mengcopy data penelitian untuk pengujian homogenitas ke SPSS, sebelumnya kita ke variabel view dulu untuk mengubah values dari kode. Kita masukkan di sini angka 1 dengan label X1, lalu kita add, kemudian kita tambahkan atau masukkan nilai 2 dengan label X2, lalu kita add, lalu OK. Kita kembali ke data view. Selanjutnya kita menguji homogenitas dengan mengklik analyze, lalu compare means, lalu one way ANOVA. Di sini kita memindahkan hasil ke kolom dependent list dan kodenya ke kolom faktor. Selanjutnya kita mengklik menu option,
dan mencentang homogeneity of variance test, artinya untuk menguji homogenitasnya atau homogennya. Lalu kita mengklik continue, lalu OK. Kemudian muncullah output dari pengujian homogenitasnya, yang dimana nilai signifikannya di sini didapat 0,004. Setelah itu didapat output dari uji homogenitas, yaitu signifikansinya 0,004. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Jadi, hasilnya 0,004 lebih kecil dari 0,05, yang berarti distribusi data adalah tidak homogen. Kesimpulannya, data penelitian tersebut tidak memenuhi uji homogenitas. Yang ketiga, uji linearitas. Jadi data uji linearitas ini kita copy ke SPSS. Setelah mengcopy data penelitian untuk pengujian linearitas ke SPSS, selanjutnya kita cari pengujian linearitasnya dengan mengklik Analyze, lalu Compare Mens, lalu Mens, lalu kita mengklik item X1 dan X2 atau gaya belajar dan lingkungan belajar ke Independent List, sedangkan hasil belajar atau Y ke Dependent List. Lalu klik menu Option dan centang Test for Linearity, lalu Continue dan OK. Di sini muncullah output dari linearitasnya. Di sini ada gaya belajar ke hasil belajar atau X1 ke Y. Kita lihat di sini nilainya adalah nilai signifikannya 0,578. Sedangkan untuk lingkungan belajar ke hasil belajar atau X2 ke Y, nilai signifikansinya adalah 0,841. Sehingga didapat hasil atau output dari uji linearitas. Yang pertama, gaya belajar terhadap hasil belajar, yaitu X1 terhadap Y, yaitu nilai signifikansinya 0,578. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas, jika nilai signifikansi defisiasi from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai signifikansi defisiasi from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi hasilnya 0,578 lebih besar daripada 0,05, yaitu terdapat hubungan yang linear antara hasil belajar dengan gaya belajar. Kesimpulannya, data penelitian tersebut yaitu variabel X1 dengan Y memenuhi uji linearitas. Selanjutnya, output untuk lingkungan belajar terhadap hasil belajar, yaitu X2 terhadap Y, didapat nilai signifikansi 0,841. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas, jika nilai signifikansi defisiasi from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika nilai signifikansi defisiasi from linearity kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi hasilnya 0,578 lebih besar dari 0,05, yaitu terdapat hubungan yang linear antara hasil belajar dengan lingkungan belajar. Jadi, data penelitian variabel X2 dengan Y memenuhi uji linearitas. Kesimpulan jawaban untuk nomor 2, yaitu uji normalitas. Nilai residual tersebut tidak berdistribusi normal. Dalam hal ini, tidak memenuhi uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Distribusi data adalah tidak homogen, jadi tidak memenuhi uji homogenitas juga. Uji linearitas, yaitu terdapat hubungan yang linear antara gaya belajar dan hasil belajar, serta lingkungan belajar dan hasil belajar. Jadi, memenuhi uji linearitas. Jadi, dapat disimpulkan, data penelitian tersebut tidak dapat digunakan untuk analisis regresi sederhana maupun analisis regresi berganda. Sekian dari penjabaran jawaban UAS saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.